Oke, selamat malam teman-teman. Salam baku dapa lagi di live IG kita dengan program Baca Cerita dengan Dinding di episode yang ke-41. Jadi, teman-teman yang baru pertama join di program ini salah satu program di mana kita memberikan kesempatan kepada setiap relawan untuk membagi kisah-kisah inspiratif pengalamannya terkait dengan keterlibatannya dalam komunitas Dinding Manado. Bakalan seru, bakalan asik, bakalan menyenangkan, dan pasti teman-teman akan mendapat banyak inspiratif di situ. Selamat malam Kak Adit. Halo, selamat malam Kak Victor. Ya, suara saya bisa. Aman, 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 aman. Suara aman. Aman, Kak Adit. Siap. Oke, teman-teman, orang semua mulai orang live, tapi sebelum orang mulai ini, sebenarnya ini ada tamu spesial sih. Tamu yang sebenarnya kita udah tunggu-tunggu cukup lama. Yang kita request cukup lama sebenarnya. Tunggu momennya. Karena kenapa? Sebenarnya kalau mau jujur sih, eh bintang tamu kali ini tuh merupakan salah satu orang yang secara tidak langsung memperkenalkan kegiatan sosial yang buat kita terlibat di Jijing itu salah satunya Kak Adit gitu, yang membuka gerbang lah lewat kegiatan yang pernah ditawarkan dulu 2017 gitu. Nanti kita orang ngobrol lebih jauh. Orang perkenalan dulu Kak Adit. Mungkin teman-teman relawan yang nonton orang live mungkin yang baru-baru toh, orang masih belum tahu nih Kak Adit yang dulu join tuh siapa nih, relawan mana nih, relawan dari mana ini, muka-muka kayak kita tak kenal kayak gitu. Oke, mungkin orang perkenalan dulu Kak. Mungkin nama, asalnya, terus aktivitas sekarang tuh lagi ngapain aja gitu. Ya, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Ya, katanya tak kenal teman ini Kak Victor ya. Betul sekali. Berapa kali saya ada bingung ini siapa ya? Saya juga bingung mereka siapa. Jadi ketemu katanya saling kenal sama-sama ya, pengen bersama membangun komunitas dan mengajar adik-adik dinding. Nah, ya teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Lapukalua, biasa dipanggil Adit. Kesibukan setiap hari sekarang sebagai pengajar formasi FMIPA Unsrat. Nah, asal sendiri sih asli Toraja, tapi saya lahir dan besar teman-teman semua di Lubuk Banggai, Sulawesi. Sampai di mana? 11 tahun yang lalu sejak saya berkuliah. Saya kuliah dulu di ya waktu itu saya ini dan saya bergabung, mudah-mudahan berjalan ke depannya membawa teman-teman. Iya, amin, amin, amin. Iya Kak Adit. Kak Adit suaranya agak sedikit putus-putus. Ya, Coba kita cek dulu. Tapi dan suara agak putus Kak. jadi apa habis ya. Oke. Menarik sebenarnya ini makanya kita bilang itu pertama tuh. Ini Kak Adit itu adalah salah satu orang yang kayak kita lagi pengen ngobrol nih tentang dinding gitu. Karena dulu tuh kali pertama kita mengenal kegiatan sosial itu dari ING. Sejujurnya kayak gitu. Gimana proses proses berjuangnya teman-teman di daerah pedalaman, uh, pelosok yang tidak ada jaringan, susah sekali berjuang di sana. Dan setelah itu selesai balik ke Manado, kayak ada sesuatu yang kurang, makanya cari komunitas, akhirnya ketemulah di Manado begitu. Dan itu 2017. Nah, Kak Adit juga salah satu tuh yang
Kenapa kita bisa kenal Kak Adit? Karena dulu tuh satu tempat kerja juga. Satu tempat kerja juga sama Kak Adit. Oke, em, kayak sudah keluar gimana coba? Oke, clear. Yes, ini udah kedengaran Ah, clear. Ya, ya dari Panjita Kak Adit suara agak putus-putus sih. ini juga masih buka, kita coba ganti jaringannya dulu mungkin atau Iya boleh boleh boleh. Saya agak agak putus-putus dikit ya. kita coba keluar dulu ya. Ya teman-teman sambil menunggu Kak Adit, diingatkan kita ada kegiatan summer camp itu di awal bulan Agustus. Nanti jangan lupa join karena info joinnya sudah ada di IG kita, IG Dinding Manado. Nanti tinggal chat aja adminnya di situ. Oke. Bagaimana kali ini Kak bisa lebih stabil, lebih jelas? Ya, ya, sudah lebih jelas sih ini kan. Tadi Oke. agak putus-putus jadi agak miss beberapa hal. Oke Kak Adit. Nah, Ya, eh, nah sebelum kita masuk ke apa pengalaman Kak Adit terkait dengan dunia itu. Em, apa ya? Kita sih lagi pengen bahas tentang isu yang lagi ramai kemarin tentang data pribadi yang bocor itu. Karena kemarin tuh kita sempat ikut seminar dari Perpusnas dan ternyata mereka juga datanya bocor diambil dan nggak bisa diakses beberapa koleksi-koleksi yang bisa diakses publik itu hilang gitu. cukup sangat cukup sangat apa ya rugi juga sih itu bagi orang lah ya. gitu bagi akademisi ya sangat butuh akses akses di Perpusnas. Nah, Kak Ajit, kita pengen tanya karena Kak Ajit juga kemarin kan informatika juga kan ya bersinggungan tentang soal ADN. Nah, kita mau tanya sih Kak Ajit, kira-kira uh, cara untuk orang magic ya mungkin ini tips and trick aja sih Kak Ajit. Mungkin pengalaman Kak Ajit aja gimana orang sebagai pribadi untuk menjaga sehingga orang data diri itu nggak bocor kemana-mana karena kan zaman zaman sekarang tuh zaman media sosial apa-apa kita posting apa-apa kita umbar ke media sosial gitu atau apa-apa kita klik di komputer link yang ada gitu. Nah gimana sih caranya menurut kalian supaya kita menjaga data pribadi kita nggak sampai kemana-mana kayak gitu? Mungkin ada sedikit gemeretak dari infonya kali Kak ya. Gitu. Iya, Uh, iya. bentar. Nah, ini udah stabil. Oke. Oke. Sip. Oke. Oke ya, ya. Jadi suaranya udah cukup jelas, udah suara saya Aman. kedengaran jelas Kak. Oke ya. Aman. Jadi kalau kita bicara tadi, ini orang pakai bahasa Manado atau pakai bahasa Indonesia ya, supaya lebih Senyaman mungkin Kak, mudah itu juga caranya aja. aman. Ya, jadi kalau bicara masalah data pribadi ya Kak ya, memang itu jadi concern akhir-akhir ini, apalagi sejak kemarin yang paling parah kejadian dengan Kominfo kan, yang kita tahu kalau mau dikatakan dewanya data dari internet di Indonesia kena kan, Betul gitu. betul. Iya, jadi mungkin itu menjadi tolak balik juga bagi kita untuk lebih hati-hati dan lebih uh, concern bagi ya, tentang data pribadi kita. Karena ya seperti zaman sekarang juga orang ibaratnya bilang, yang mending kita ketinggalan dompet sih daripada ketinggalan handphone. Ada apa-apa sedikit selain kita posting-posting di sosial media kita sepenuhnya bergantung terhadap handphone kita. Kita mau cari sesuatu, kita tinggal buka Google, kita mau cari makanan enak, kita cari lewat map, kemudian kita cari sesuatu yang viral, kita tinggal buka TikTok.
Nah, kalau berbicara masalah keamanan data, ya semakin mudahnya kita hidup dengan teknologi, karena kan kita juga sering apa ya dikatakan terlena. Jadi kita misalnya contohnya kenapa saya bilang terlena ya kita save aja password kita misalnya di aplikasi atau di web browser misalnya contoh supaya kalau pada saat kita login nanti kita enggak repot-repot lagi ngisi username dan password kan. Jadi ya di sisi lain itu membantu menghemat waktu untuk kita. Tapi di sisi yang lain juga itu sebenarnya bisa jadi bumerang untuk kita karena password yang tidak diganti secara berkala itu bisa menjadi ruang atau tempat di mana orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tadi dapat masuk dan memanfaatkan kesempatan tersebut. Jadi kalau ditanya sih saya akan mulai dari yang pertama yaitu adalah mengganti password secara berkala. Tidak masalah kita menyimpan password tersebut di aplikasi atau di web browser yang kita pakai setiap hari. Nah, itu toh mempermudah hidup kita, tapi ya digantilah secara berkala. Mungkin kalau ada mungkin yang tanya, Kak, berkala ini artiannya berapa lama? Ya, kalau saya sih mungkin 2 sampai 3 bulan sekali. 2-3 bulan itu sekali cukup untuk passwordnya kita ganti. Kemudian selain kita mengganti password secara berkala, kita aktifkan two factor authentication yang biasa kita kenal dengan kode OTP. Ya, jadi kita aktifkan. Jadi kalau misalnya internet banking, kemudian email misalnya yang sifatnya itu banyak data-data rahasia kita, ya kita aktifkan sosial media kita. Jadi kalau ada seseorang pihak lain yang misalnya sudah punya email dan password kita, kemudian mereka mau mencoba masuk ke dalam akun kita, itu tidak akan semudah itu untuk masuk. Karena mereka harus memiliki kode OTP tadi. Atau ke nomor telepon atau ke nomor telepon yang kita sudah registrasi. Jadi data kita akan hilang. Nah, mungkin kalau dengan konsep tadi itu mungkin lebih teknis saya. Kalau saya mungkin lebih dari praktisnya juga dalam hal ini adalah ketika teman-teman membagikan segala sesuatu di sosial media. Mungkin pernah lihat ada video-video tentang itu video dari Malaysia tuh kalau saya tidak salah yang sempat viral. Jadi tanggal lahirnya, kemudian nama anjing kesayangannya, nama ibu kesayangannya, alamat di mana dia tinggal, kemudian nomor kode dan nomor di kartu debit atau kartu kreditnya. Yes, secara tidak sengaja mereka tidak membagikannya secara langsung. Cuma yang menjadi perhatian kita adalah tolong perhatikan apa yang teman-teman akan share. Lihat dulu apakah yang di-share tersebut di sekitarnya. Kalau saya kayak di belakang ini sengaja saya buat backgroundnya seperti ini supaya teman-teman ya lihat ini yang saya mau share. Tapi kalau misalnya kayak tadi saya bilang mungkin lagi foto dengan teman kemudian kartu kredit ada di meja atau mungkin lagi di rumah kemudian mau pengen selfie, lihat lingkungan sekitar, jangan sampai emang ada alamat rumah di situ atau ada informasi-informasi rahasia yang data-data pribadi, bukan data-data pribadi yang mungkin bisa jadi bumerang untuk kita ke depannya. Bumerang dalam artian kan biasa kita punya akun, kita punya pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Nah, biasa pertanyaan pertama, pertanyaan kedua yang mendukung tingkat keamanan daripada akun kita. Nah, biasa itu berkaitan dengan yang saya bilang tadi, nama ibu kandung misalnya, atau misalnya ketika berhubungan dengan pembayaran, dia akan terkoneksi dengan nomor kartu kita dengan kode CVV-nya yang sudah unit di belakang. Jadi itulah intinya sih bagikan apa yang kita mau bagikan, tapi kita lihat dulu itu sudah layak nggak. Itu kalau lebih dari konsepnya dari bijak ya dalam sosial media adalah membagi untuk menjaga keamanan kita. Tapi secara teknis tadi mungkin yang saya sempat bisa bagikan ganti password secara berkala dan buat two factor authentication atau kode OTP tadi. Supaya kalau ada hal-hal yang mungkin saja terjadi, kita masih punya beberapa bagian perlindungan nih sebelum orang tersebut bisa masuk dan mengakses akun atau data. Seperti itu sih Kak. Oh, mungkin satu lagi, sorry. Jangan sembarangan login ya teman-teman. Jangan sembarangan login di situs-situs yang tidak jelas. Itu biasa yang paling banyak kena itu yang main-main Facebook. Dalam artian mau main-main game di Facebook, malas buat akun, ya udah login aja pakai Facebook. Nah, itulah titik awal kebocorannya di situ. Jadi penting buat akun baru,
daripada memang akun game tersebut misalnya dibandingkan teman-teman mempermudah diri dengan memakai akun yang sudah ada dalam hal ini adalah Facebook kemudian nanti menyesal di kemudian hari karena akun tersebut jadi jalan yang dapat digunakan kertas untuk membobol. Iya, iya, Oke iya. kak, itu sih kak Intinya tuh, mungkin. ya, intinya tuh jangan sembarang klik link ya, Iya, yang di media sosial jangan gitu. klik link. Itu tuh adalah pintu akses yang yang sebenarnya kita sengaja buka tanpa orang sadar gitu. Tanpa orang sendiri pun sadar, orang sudah membuka celah itu. Dan beberapa hal yang Kak Adit bilang kayaknya kita juga harus memperhatikan karena kita pakai paspor itu kayaknya di semua beberapa akun itu sama. dan Karena dan itu itu juga sih. dan memang itu satu paspor yang kita pakai selama bertahun-tahun kayaknya kita harus ganti berkala deh, maksudnya Ya, harus nanti. harus diacak lagi gitu karena ya kita juga pengalaman kita pakai akun Facebook itu yang pernah dihack. Ya, Setelah dihack itu malah muncul postingan-postingan yang ya nggak wajar sehingga beberapa teman-teman tanya tuh karena udah mau posting ini di Facebook. Maksudnya hal-hal negatif tiba-tiba muncul di kita Facebook yang kita nggak pernah posting sebelumnya ketika kita pakai itu kaget dan itu pengalaman buruk sih sebenarnya sih. Dan thank you Kak Adit untuk hal itu karena apa ya kayak Kak Adit bilang itu kayaknya orang lebih khawatir kehabisan data daripada kehabisan duit dompet. Jadi kalau orang data internet semua habis tuh kayak khawatir, gelisah, merana. Aduh, kapan mau kita akan perpanjang terputus kayak. dari dunia luar. Ya, Iya. Karena tanpa orang sadari pun karena semakin tahun itu akan sangat tergantung dengan teknologi gitu dan kita juga harus orang batasi juga kayak gitu kayak Adit bilang tadi yang video yang kayak Adit bilang itu kita sudah pernah nonton sih yang tiba-tiba dia selfie dan segala macam terus tiba-tiba terlogin dan semua data pribadinya juga terambil dari teman-teman waspada teman-teman karena semakin kita mengumbar-umbar data pribadi tanpa kita sadari semakin membuka celah orang untuk bisa mengakses apa yang menjadi data pribadi kita kayak gitu dan bisa disalahgunakan kayak gitu kayak misalnya kita pakai akun Facebook tiba-tiba hilang nggak bisa akses dan ada postingan-postingan nggak jelas di sana. Itu juga salah satu sih. Oke Kak Adit, thank you untuk masukannya Kak Adit. Nah Kak Adit nih kita balik ke apa ya sampai pembahasan tentang dinding. Kalau nggak salah ingat tuh Kak Adit pertama kali datang dinding 2017 iya sekitaran itu atau mungkin sebelum itu? 16, 15 ya sejak lulus kuliah itu ya 15 16-an. Jadi sebelum Oh kita 15 bareng-bareng 16. datang dari event ING udah sempat main Nah, sebelumnya. oh gitu. Kita bikinnya 2017 Kak Adit. Jadi oh ternyata sebelum itu. Nah, pertama kali tahu dinding itu dari mana Kak Adit? Waktu zaman pas lulus itu. Apakah dari teman, Instagram, atau dari mana gitu pertama tahu? Kalau Instagram kayaknya belum deh waktu itu belum sekarang jadi bukan yang Belum jelas seramai bukan dari sekarang ya? Instagram waktu itu ya. Belum seramai sekarang. Waktu itu sih dari teman dari kayak tadi saya bilang dari teman di Lasal. Tapi kita lupa waktu itu siapa yang pertama kali kita mengajak kita untuk ke sana waktu itu. Dan itu tadi kenapa pikirannya di 2015 apa 2016 karena itu memang udah di akhir-akhir lulusan, udah selesai Studi. mata kuliah, udah selesai persiapan untuk ya Mm-mm. studi udah selesai, persiapan cari-cari pengalaman kerja, kemudian cari-cari beasiswa. Tapi gabut, maksudnya kalau orang sekarang anak-anak bilang sekarang gabut nggak tahu mau buat apa ya, maksudnya Sabtu daripada cuma pelongo di pos kita nggak tahu mau buat apa. Kemudian kita ada yang ngajakin, ayo ikut. Nah, boleh nih kita ikutan ya. Jadi uh, bisa bagi sesuatu dari apa yang kita udah dapatkan selama kita belajar. Jadi kan kayak kita tahu juga anak-anak teman-teman yang ada di bimbing mungkin tidak mendapatkan privilege semua seperti yang kita dapatkan kita belajar dan kuliah ya. Itu kita sudah kita ikut kita bagikan lah sedikit beberapa yang kita bisa dari kita
yang kita dapatkan dan kita punya dasar apa ya, khususnya pada saat kita kuliah itu kita informatika. Jadi dari situ sih kita eh, mulai aktif bimbing tiap waktu itu tiap Sabtu jam 1 ya, gitu jam 1 jam siang. Hmm. Sampai sekarang juga Ya masih jam sudah 1 yang sih Kak lama. Adit. Iya. Iya, makanya itu saya udah jarang sekali ya, teman-teman juga jarang sudah jarang main sekarang. Kebanyakan kalau ada teman yang tanya, misalnya dari komunitas atau dari mahasiswa atau teman dosen juga yang tanya, ya saya arahin ke sana. Tapi kalau saya sendiri ya datang udah jarang Kak, karena jam 1 biasanya masih kerja, ada kesibukan lain, jadi biasanya curi-curi waktu kalau memungkinkan dan eh, memang tidak bisa ya belum sempat datang, jadi partisipasinya ya kira coba partisipasi dengan cara lain lah, karena menurut saya mungkin selain datang langsung ada cara lain yang kita bisa pakai untuk partisipasi. Jadi kalau kayak gini, dan saya masih aktif juga kok kalau misalnya ada info di grup apa yang dibutuhkan, menyesuaikan untuk Iya. Kak Adit, iya, 2015 atau 2016 ya pertama kali datang di Dinding Manado. Nah, kira-kira apa ya kebiasaan atau ketertarikan Kak Adit tentang kegiatan-kegiatan sosial ini? Apakah baru ada ketika di Dinding Manado? Apakah sudah punya pengalaman sebelum-sebelumnya? Maksudnya sebelum di Dinding itu ada pernah ikut kegiatan sosial yang serupa Dinding gitu, atau Dinding adalah merupakan pengalaman pertama Kak Agit dalam ikut kegiatan sosial? kalau untuk kegiatan sosial sih banyak Kak sebelumnya ya. Banyak. Mm-mm. Tapi ibaratnya sih tidak terlalu spesifik ke satu komunitas dan berkala setiap Oke. minggunya seperti bimbing. Jadi maksudnya saya kalau kita kayak di dunia kampus, akademis, ya kita tahu lah mungkin kayak pengabdian ya waktu itu. Jadi sering ikut kalau di mana ada dosen Mm. pergi pengabdian masyarakat, kita ngikut gitu. Atau ada acara dari gereja misalnya, community service dalam orang-orang muda atau dari wilayah-wilayah rohani ikut gitu. Tapi kalau untuk yang program kemudian uh, reguler tiap minggu aja itu bimbing sih yang pertama. Sebelum itu belum belum ada banyak hal. Yang memang konsisten tiap minggu kali ya. Nanti saya yang Ya, tiap kalau minggu. kalau di kampus kan biasanya per semester gitu tuh baru ada Ya, kegiatan-kegiatan ke kampung-kampung desa-desa pengabdian kepada masyarakat. Oke. Nah, Kak Adit, ini sering kita tanyakan ke semua tamu relawan yang datang di podcast. Nah, apa yang pertama terlintas di pikiran Kak Adit ketika tahu ada komunitas di Manado? Ini berbicara ketika sebelum join ya, ketika sebelum datang ya. ya. Nah, pertama tahu dinding Manado tuh apa yang terlintas pertama kali di benak? Ya, yang tadi seperti saya bilang ini menjadi suatu kesempatan untuk berbagi terkait apa yang saya punya dalam hal ini mungkin dari keahlian dalam bidang IT atau keahlian umum yang dibutuhkan untuk mengajar adik-adik. Tapi saya belum tahu dinding itu di dalamnya bagaimana, anak-anaknya seperti apa, tidak ada. Tidak ada bayangan sama sekali waktu itu. Jadi sudah, ini kayak kegiatan pengabdian biasa aja udah. Datang, paling sampai di sana kita ngajar dengan anak-anak, habis itu pulang. Ternyata beda. Beda teman-teman, ini spesial. Dari anak-anaknya itu spesial, dari tempatnya itu spesial. Dan spesial itu yang membuat akhirnya saya datang lagi gitu. Maksudnya. Hmm, kayak Waktu kayak itu ada saya muncul masih kuliah tantangan kok waktu baru saya gitu. pengen. Ya, karena maksudnya Hmm, hal-hal yang tidak biasa, hal yang luar biasa. Dan orang bilang sih hmm, mungkin itu karena hal luar biasa dan tangan-tangan tersebut yang malah membuat menjadi termotivasi untuk datang lagi. Dari segi tadi hmm, saya bilang tempatnya, anak-anaknya masuk pertama kali dapat sok preman-preman pasar mau pinggir mana mau ke ujung mana gitu kita takut duluan sebenarnya. Cuma karena akhirnya kalau kita takut sekarang kali ini kita takut minggu depan kita takut ulang mau balik, jadi kita biasakan aja no kalau dapat tanya pergi mana, oh mau pergi di atas, oh mau pergi mengajar, mau di kelas disambut adik-adik. Nah adik-adik itu juga yang kita bilang luar biasa, kayak mereka jangankan belajar, lihat cara relawannya aja datang itu sudah sangat tenang. hmm. Belum mulai belajarnya ya baru Oke, lihat dan baru Kak Adit. dikumpul, jadi kayak ada ekosistemnya sendiri.
Oke, menarik menarik Kak Adit. Nah, mungkin sedikit aja Kak Adit, mungkin singkat aja. Kira-kira masih ingat nggak pengalaman unik atau pengalaman yang nggak pernah terlupakan di awal-awal ngajar adik-adik gitu? Ada nggak satu momen atau Ada satu lah. pengalaman peristiwa yang memang nggak pernah terlupakan sampai sekarang gitu terkait dengan mengajar adik-adik di pasar waktu itu 2015 atau 2016 Ya, saat itu? Apa tuh Kak? ada. Kita pernah dicakar. Oh iya, gimana tuh ceritanya tuh? Dan itu luar biasa. Maksudnya kita malah justru tadi kita bilang membuat kita datang lagi. Maksudnya masa kita kalah dengan anak-anak begini. Dalam artian kita kalah ya kita tidak mau menyerah untuk itu. Maksudnya mereka dicakar dalam artian saling excited, bukan dicakar karena dia marah ya teman-teman ya kak ya. Bukan dicakar dalam artian mereka sangat excited tadi melihat kita datang jadi relawan dan mengajar di situ. Jadi waktu itu anaknya lumayan banyak. Kelas saya nggak tahu lupa namanya siapa, tapi saya punya fotonya. Eh eh, cewek. Jadi kayak rebutan gitu. Jadi dia maunya kita full perhatiannya di dia gitu loh kak. Jadi dicakar dalam artian Oke. tarik-tarikan gitu loh. Kamu di sini aja kak. Kak Adit kamu di sini bareng saya. Jangan dengan yang lain. Yang lain tuh udah ada kakak lainnya gitu loh. Jangan kamu di sini aja dengan saya. Tapi kan waktu itu kita namanya datang ya. Kita nggak mungkin kan fokus ke satu anak ya. Kita harus bisa bagi lah semua supaya dapat kesempatan untuk dikunjungi, ditanyain, diajarin biar sama gitu loh, nggak hanya terfokus di satu orang. Nah, jadi dicakar dalam artian ya karena tadi tarik tarikannya pengen dimiliki sepenuhnya ya kamu di sini aja Mas Adit bareng saya. Sampai dicakar ya. Berarti itu memang bekas sedikit ya. Oke, serem serem. Membekas sedikit. Sedikit serem menyeramkan juga ya. Tapi memang benar sih beberapa anak-anak tuh bahkan sampai sekarang tuh orang punya kayak apa ya tingkah laku yang kadang-kala tuh tujuannya untuk bisa buat orang lebih perhatian kayak gitu. Kayak orang cari-cari Ya, perhatian ke kakak-kakaknya dengan cara apapun gitu kayak gitu. Nah, Kak Adit, eh, kira-kira pertama kali mendampingi adik-adik belajar tadi kan sudah seperti cakar gitu. Nah, dalam segi pembelajaran, nah kira-kira apa ya? em, ada kesulitan nggak gitu ketika mendampingi adik-adik saat belajar saat itu tuh waktu-waktu awal-awal. kalau dikatakan kesulitan sih mungkin lebih ke apa ya kak? Tadi mereka tidak berada di satu level yang sama ya. Waktu itu kelasnya belum dibagi, kelas besar, kelas kecil kalau saya ingat saya. Jadi semuanya yang kita ngajar hari itu berhitung. Kita belajar hari itu mewarnai, semua mengawarnai. Jadi ada mungkin dari beberapa yang boring duluan. Jadi kayak kita udah besar, kenapa kita mewarnai? Kenapa kita udah bisa berhitung begini? Kenapa kita ada di kelas ini? Jadi lebih kesulitan bagaimana membuat atau mencari bahan untuk menyesuaikan dengan keadaan masing-masing individunya pada saat itu. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita memang tidak bisa mentreat satu individu spesial. Tapi kalau melihat kondisi kayak tadi, dibandingkan dia bosan dan dia tidak mau datang lagi minggu-minggu selanjutnya, jadi ya kita coba inisiasi aja sendiri sebelum kita pada akhirnya kan biasa selesai pertemuan kita ada briefing ya atau di awal nah kita sampaikan. Tapi misalnya pada saat di dalam kelas ya kita harus pintar-pintar sendiri bagaimana caranya supaya perhatiannya dia tetap ada loh di kita untuk belajar sama-sama. Supaya kalau dia perhatian dan ada perhatiannya untuk belajar dia mau datang lagi tahun depan. Minggu depan. Karena sebenarnya yang susah di ini itu mempertahankan anak-anak itu untuk datang. Karena biasa orang Manado bilang Betul. jangan sampai mana kayak ayam. Minggu ini dia tahu oh kakak ini yang datang, bawaannya snack ini, pelajarannya ini dia datang. Minggu depan, 2 minggu depan, 3 minggu depan itu kakak nggak datang dia nggak balik ulang. Ya begitu. Wah. Iya iya benar 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 Ini dan ketawanya memang seperti ini benar kan sih. benar kan ini kenyataannya kan. Iya betul bahkan sampai sekarang juga itu juga terjadi sih maksudnya terkadang anak-anak itu orang milah memilih gitu Ya. memilah memilih cuman yang menarik adalah bahwa ada anak-anak yang mungkin kak aja tahu kenal orangnya namanya Udin masih ingat Jadi namanya Udin. Nah kita kalau lihat dia foto itu mungkin kita ya iya dia itu tuh suatu anak yang paling lama gitu di dinding Manado dan
satu hal yang kita lihat adalah apa ya, dorang sampai semangat belajar itu tuh yang tinggi gitu. Di tengah keterbatasannya dorang, kondisi yang ada saat itu, yang orang tahu bersama saat itu tuh, di atap di atas pun bocor kalau hujan basah. Kalau Kalau sekarang sih panas-panas, agak kalau ada orang jemur rica, pedis. betul. Itu no yang kita mau bilang. Dulu tuh teman-teman kalau yang datang sekarang sudah agak mendingan, bagus tuh. Kalau zaman dulu tuh dari Senin sampai sampai Jumat itu area dorang jemur rica di daerah situ. Jadi Sabtu kita pakai kelas, ya sudah ada pedis-pedisnya sedikit. Itu tuh pengalaman yang Tora rasakan saat-saat itu. Kalau sekarang sudah agak bagus karena sudah direnovasi. Nah, oke, Kak Adit, banyak 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 sih relawan yang tak datang di dinding Manado. Cuman tapi orang memilih cuma sekali saja untuk datang. Which is orang di dinding Manado tidak ada keterikatan sama relawan. Jadi ketika relawannya join itu tidak ada perjanjian atau tidak ada pendaftaran, daftar sini dulu atau syarat-syarat tertentu, tidak ada. Jadi tidak ada keterikatan sebenarnya antara komunitas sama relawan. Jadi relawannya bisa datang dan pergi. Dan kebanyakan relawan itu cuma datang sekali. I don't know. Mereka punya alasan yang berbeda-beda. Nah, kalau dari Kak Adit sendiri tuh, kira-kira apa alasan yang membuat Kak Adit itu bisa datang lebih dari satu kali? Gitu. Pasti ada alasan tertentu loh yang membuat setiap relawan tuh kita pengen datang lagi di minggu depannya dan minggu-minggu seterusnya kayak gitu. Apa Oke, salah Kak. satu, Iya. salah satu alasannya? Kalau dari kita ya, Hmm, kalau dari kita emang orangnya adalah kita memulai, kalau kita sudah memulai kita akan menyelesaikan. Itu pertama sih kita. oke. Jadi itu yang membuat kita datang terus karena kita udah masuk kita akan selesaikan apalagi kita lihat kondisinya di dalam. Jadi kita lihat kita masih boleh kita lanjut. Tapi kalau mau dikatakan dari sisi adik yang membuat spesial kenapa harus balik lagi Kak? Karena menurut kita adalah eh gini, mereka itu kayak tadi saya tidak tahu mungkin karena lingkungannya tiap hari ya mungkin lingkungan pasar waktu itu masih serba semrawut mungkin dipaksa untuk kerja ya misalnya pulang sekolah atau bahkan ada yang tidak sekolah. Harus kerja Ya. bantuin jualan ibunya ayahnya papa mamanya dari Senin ke Jumat dan memang mau belajar cuma di hari Sabtu ya. Dan itu pun waktunya cuma terbatas 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi kalau yang membuat saya juga selain tadi saya bilang apa yang saya mulai saya akan selesaikan, lebih ke saya juga merasa bahwa ini adalah salah satu kesempatan saya tidak mau mengecewakan mereka adik-adik itu karena saya melihat semangatnya yang sangat tinggi ya. Dengan tadi kita bukan mau bilang keterbatasan juga ya karena itu bukan keterbatasan karena itu memang perilaku mereka ya karena lingkungannya yang buat seperti itu. Jadi kalau dari saya melihat pun mungkin saya tidak tahu teman-teman relawan yang lain melihat mungkin yang relawan yang tidak balik tadi ya kayak mungkin melihat situasi itu tidak cocok dengan mereka sehingga mereka tidak balik. Tapi kalau dari saya melihat bahwa justru itu yang menjadikan alasan saya harus kembali lagi. Kenapa? Karena saya mau pelan-pelan mengajarkan bahwa selain kita belajar hard skill-nya tadi ya, belajar menulis, membaca, mewarnai, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang. Nah, kalau semua orang udah kalah duluan dan udah mundur, anak ini kapan mereka bisa paham soft skill-nya untuk bercerita dengan orang tadi atau ketika mereka mau minta sesuatu, tolong, maaf, terima kasih, jangan tarik-tarikan, ngomong baik-baik gitu. Jadi cara berkomunikasi, cara berinteraksi dengan orang lain yang baik kira-kira seperti apa. Nah, kapan mereka mau tahu kalau tidak ada yang memang konsisten mau mengajar ke situ. Jadi dari alasan itu saya pikir oh ya saya akan balik lagi untuk ke situ. Cuma ya tadi saya berhenti tidak ke situ karena saya harus berangkat sekolah waktu itu. Jadi putus di situ. Saya sudah tidak kembali lagi sejak saat itu. Tapi sebelum itu konsisten datang paling mungkin bolongnya sebulan sekali lah. Tapi lain daripada itu saya datang. Iya. Ya, dan mungkin satu lagi sih yang buat kita tuh adalah belajar banyak di dinding adalah kesabaran.
kita semakin lama di dinding, semakin kita belajar untuk mengendalikan kita berkesabaran. Sejujurnya, menghadapi situasi kondisi yang tidak terduga, yang tidak ideal, tapi tetap orang harus di situ. Dan itu yang kayak kita Bertahan rasa itu bahwa betul. kita berkesabaran diuji di dinding gitu maksudnya. Itu terbentuk untuk kita. Ya, kehidupan yang ada sekarang kita tidak akan bisa ya. Kita bisa bilang kita ya kan mungkin sesi curhat sedikit ya dan sharing, bukan bersaksi juga ya, curhat bahwa kita tidak akan bisa jadi diri Oke. kita seperti hari ini ya sebagai tenaga pengajar di kampus dengan tenaga uh, bagian manajemen misalnya di tempat kerja dan di apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bisa seperti apa yang kita punya sekarang dan kita laksanakan sekarang. Kita tidak dilatih kesadarannya waktu itu di mimpi. Kalau tidak mungkin sekarang kita sedikit ketemu orang crash kita bisa marah. Tapi karena kita sudah belajar di mimpi, mau dibuat seperti apapun sekarang kita tahu caranya untuk meredam emosinya bagaimana. Karena kita udah pernah melalui masa yang lebih menjengkelkan, bukan menjengkelkan sih, lebih ya, bisa lebih menguji kesabaran kita dan di usia kita balik tadi lebih muda 8 atau 7 tahun yang lalu. Jadi kalau di usia itu aja kita mampu mengontrol emosi, apalagi sekarang. Iya, ya. Karena kan nanti akan lebih teruji ketika kita ngajar anak-anak dengan daya apa keinginan tahunya tinggi daripada kita ngajar mahasiswa. ada hal spesial begitu, apalagi dengan kondisi anak-anak yang ya Kak Adi tahu lah. Kak Adi sempat cerita juga soal dicakar-cakar itu. Oke. Iya, Kak Adit, kita pengen tanya soal hal pendidikan. Nah, menurut Kak Adit kan juga yang kita kenal Kak Adit tuh selalu bersinggungan tentang pendidikan. Bahkan sekarang kan sudah dosen di MISA Unsrat gitu. Jadi sampai sekarang pun masih tetap jadi akademisi di kampus dan keterlibatan dunia pendidikan. Nah, kira-kira nih Kak Adit, apa sih yang masih kurang kita gitu, yang masih kurang dalam segi pendidikan? Jangan ngomong soal Indonesia deh, kita ngomong soal lingkup yang lebih kecil, kota Manado ya. Kira-kira ada hal yang kayak ini harus kita benahi di dunia pendidikan saat ini gitu. Karena kan orang tahu nggak ada yang sempurna dunia ini gitu. Nah, kira-kira ada nggak beberapa hal yang kayaknya ini harus kita tambahkan gitu, atau hari ini hal yang kita ubah di dunia pendidikan saat ini, sepengalaman Kak Adit? Ini konteksnya bukan di dinding kan Kak, semua ya, maksudnya di pendidikan formal Ya, maupun non formal umum, lainnya secara ya. umum, pendidikan secara umum ya, benar. Kalau dari saya Kak, saya berkaca dari tadi pengalaman saya di bidang akademis, kemudian mungkin dengan background saya juga di bidang teknologi. Ini saya mungkin punya 2 poin. Poin yang pertama yang saya angkat dari situ dulu dalam bidang Oke. akademis, dengan point of view-nya saya dari yang memang mendalami bidang teknologi setiap hari ya. Yang paling pokok sekarang adalah mau tidak mau pendidikan itu harus mengadaptasi teknologi. Tidak pakai teknologi yang ada ketinggalan. Ketinggalan dalam artian pembelajaran materi yang diberikan mungkin akan tertinggal karena tiap hari dunia teknologi itu dinamis, berubah-ubah. Kemudian selain ketinggalan adalah generasi yang kita hadapi sekarang adalah generasi yang besar dengan teknologi. Kalau kita tidak memanfaatkan teknologi juga di dalam dunia pendidikan, mereka pasti jangankan mau belajar, mau buat apapun itu pun semua tergantung dengan teknologi. Jadi kalaupun di dunia pendidikan, dunia akademis tidak digabungkan dengan bagian proses pembelajarannya di dalam kelas atau penyajian materinya, pengumpulan tugasnya dan lain sebagainya tidak di sinkronkan dengan teknologi, saya bisa jamin pasti anak-anak itu minat belajarnya akan kurang. Bukan tidak ada yang kurang, mungkin ada beberapa yang masih mau tapi dipaksa, tapi yang lain pasti akan kurang karena mereka itu dia bosan mau terima materi, terus cara kasih materinya juga seperti ini. Yang ada ya sudah, mending kita nggak belajar. Itu satu Kak ya. Dua, melihat dari pengalaman saya waktu sekolah ya, karena kebetulan saya juga sempat punya pengalaman untuk sekolah keluar di Indo atau mengecil ke Manado.
itu adalah pendidikan yang terjadi sekarang di kita itu masih penuh kontrol dari orang tua. Apa yang maksud saya mau katakan di sini adalah orang tua yang mau mengarahkan anaknya itu kemana, tidak melihat sebenarnya potensi dari anaknya itu seperti apa ya. Jadi misalnya kalau di negara-negara maju ya, kita kayak saya bilang tadi, saya mungkin membandingannya terlalu besar ke negara maju, tapi itu mungkin kita bisa coba karena saya melihat di keluarga saya sendiri, di beberapa ponakan yang ada di rumah, sudah beberapa juga dicoba ditetapkan. Misalnya contohnya kayak gini, dia tidak mau dipaksain untuk matematika bahasa Inggris gitu, jangan dipaksain ke situ. Terus kemana kak? Ya kalau dia pengennya ke olahraga bulu tangkis, renang, nah dibangunlah dari situ. Jadi pendidikannya lebih sesuai dengan apa yang dia inginkan dan kelebihannya dia ada di mana. Jadi dia pada saat menjalani pendidikan tersebut tidak proses pendidikan tersebut tidak merasa terpaksa karena dia enjoy gitu. Kalau mau dikatakan fasilitas juga kursus-kursus juga sudah banyak di mana gitu. Fasilitas juga menurut saya sudah banyak yang tersedia. Nah, jadi tinggal mungkin melihat dari masing-masing orang tuanya, bagaimana orang tuanya pikirannya lebih terbuka untuk mengiring anaknya ke arah situ. Tanpa tadi misalnya dia lebih suka ke olahraga, tanpa menutup atau membentuk akses untuk pembelajaran formal lainnya ya kak, karena tetap pembelajaran formal itu wajib. Kalau yang kita tahu di Indonesia pembelajaran formal kalau tidak ada ya kita tidak lulus, tidak punya ijazah, kita tahu di mana-mana. Karena mau cari kerja harus ada ijazah dulu ya. Iya, iya, iya. Iya, setuju, setuju. Dan menarik, kita tiba-tiba keingat zaman dulu kita tuh, orang dulu tuh dituntut untuk mendapat nilai bagus di semua mata pelajaran. Iya kan? Semua harus zaman dulu mungkin atau wajib. bahkan pengalaman kita pribadi tuh kalau kita aja dapat nilai 5 waktu itu di rapat kan ada standar harus sampai 10 gitu. Dapat 5 aja atau 50 di satu mata pelajaran itu kayak rasa berdosa sekali. Padahal yang orang harus pikirkan adalah orang berpotensi itu cuma di satu atau dua bidang saja, tidak di semua bidang yang orang pelajari. Dan kayaknya rasa-rasanya itu menjadi apa ya, mau bilang itu beban tersendiri akan pendidikan kita, bahwa kita terlalu memaksakan untuk bisa menguasai semua bidang. Penting memang, penting untuk mengetahuinya, tapi kalau kita fokus di beberapa hal saja yang menjadi orang petalenta, itu malah lebih mempercepat orang berkembang daripada orang harus fokus ke semua gitu. Iya, benar. Bahkan percayalah, orang sebagus-bagusnya orang penilai di zaman SMP, SMA, kadang-kala ketika orang kerja itu enggak terlalu dipakai ya. Pakai, benar. Nggak terpakai kayak gitu. Jadi benar sih. Iya benar sih. Maksudnya kasarnya kayak gitu. Dan juga minggu lalu kita sempat bahas sama narasumbernya tentang ada fenomena tuh, mungkin Kak Adit pernah nonton di TikTok itu, pernah viral juga di TikTok, di mana ada satu argumentasi dari seorang siswa yang mengatakan bahwa pendidikan itu sekolah itu tidak penting. Kayak Kak Adit sempat singgung tuh, kalau orang nggak ada ijazah tuh orang mau kerja seperti apa gitu. Itu sempat viral tuh Kak Adit, bahwa dia tuh bilang bahwa, Kak Adit tahu kan video itu, pasti muncul lah di FYP-nya Kak Adit di TikTok itu, soal dia bilang bahwa pendidikan sekolah itu tidak penting karena sekolah tidak mengajarkan kripto dan segala macamnya. Itu memang ada pro kontra sih, maksudnya ada yang setengah setuju, ada yang memang tidak setuju sama sekali, ada yang ya ada bisa setuju, ada yang setuju gitu. Cuman kalau kita pribadi tuh, sedangkan kita punya ijazah aja susah cari kerja, apalagi tidak punya ijazah. Kan buat kita kayak gitu dan kalau orang enggak, maksudnya kalau orang enggak ada modal, orang sudah ada modal tapi susah untuk kasih keluar sampai modal itu, bagaimana dengan orang enggak ada modal sama sekali gitu. Kayak gitu. Dan itu sih sebenarnya menjadi PR juga sih, karena banyak, kalau orang ngomong pendidikan tuh banyak PR sebenarnya. Terlebih khusus Indonesia, soal kurikulumnya, metode pembelajaran yang setiap beberapa tahun rubah, soal fasilitas pendidikan di setiap daerah tuh beda-beda, apalagi daerah pelosok.
Apalagi di daerah yang orang pernah kunjungi, Kak Adit ingat yang di Karagetang itu tuh, kalau kita perbandingan antara di sana sama di kota Manado tuh jomplang sekali kondisinya gitu. Nah itu saja juga udah mulai kelihatan. Itu juga soal SDM pendidiknya, pengajarnya, sama jaminan hidup dari pengajarnya juga itu menjadi PR juga sebenarnya. Dan sebenarnya PR-PR ini sebenarnya tidak menjadi tugasnya pemerintah secara khusus gitu. Nah peran orang sebenarnya anak muda tuh bisa mengambil peran. Salah satunya tuh di dinding Manado. Nah kalau orang rasa bahwa kayak ini kayak tidak benar sih atau ini kayak kurang. Nah bagaimana orang berkontribusi ya salah satu ikut kegiatan-kegiatan sosial yang bergerak di pendidikan gitu. Salah satunya di dinding Manado juga. Nah makanya kita tuh selalu mengajak teman-teman untuk ayo kalau pengen kayak banyak orang ngomong gini kita pengen mengubah dunia gitu tanpa orang sadari bahwa terlalu luas terlalu berat orang mengubah dunia mengubah dulu di sekelilingnya orang dulu di sekitarnya orang dulu apa ini yang bisa orang bantu kayak gitu. Dan kita setuju sih sama Kak Adit bahwa Kak Adit kan sudah punya pengalaman tuh waktu studi kemarin kan di luar gitu. Pasti punya perbandingan antara tadi sudah sempat ngomong perbandingan antara yang di dalam Indonesia dan juga di luar gitu. Semoga sih kedepannya lebih bagus lagi sih. Semoga gitu. Oke, Kak Adit. Eh, Pertanyaan berikutnya nih Kak Adit. Nah, tadi kan soal pendidikan ya. Nah, kira-kira kita mau bertanya kelanjutan dari itu sih kak. Kan melihat anak-anak dinding itu, dorang tidak mendapatkan pendidikan formal ya. Makanya kita hadirkan pendidikan informal. Nah, seberapa pentingkah pendidikan itu bagi anak-anak yang baru eh, kita bilang aja yang lagi masa-masa tingkat SD, SMP, SMA gitu. Seberapa pentingkah pendidikan itu bagi dorang untuk dorong ke masa depan? Karena banyak banyak anak-anak yang tidak mendapat pendidikan sama sekali gitu. Nah, menurut Kak Haji sendiri yang memang sekarang di dunia pendidikan juga, seberapa penting sih pendidikan itu bagi orang untuk sampai masa depan, sepengalaman Kak Haji? Ya kalau untuk saya sih Kak, justru di masa-masa itu ya yang sangat penting karena itu misalnya contohnya dari SD ya ke SMP dalam transisi dia dari masa anak-anak masuk ke remaja ya ke SMA. Jadi ketika memang di saat itu mereka mendapatkan contoh yang salah, misalnya ke belakang pasti salah gitu loh Kak. Dan kalau mereka tidak dapat role modelnya orang yang akan dia ikuti atau tidak diajarin hal-hal atau istilahnya tidak disuntikin hal-hal yang positif, maka yang ada di dalam tubuhnya adalah yang jelek-jelek yang negatifnya karena itu memang fase-fase yang sangat krusial sebenarnya dalam hidup orang, baik dari segi emosionalnya, oke, dari segi emosinya dia seperti apa, ataupun juga dari segi kemampuannya dia dalam hal uh, apa uh, memecahkan masalah, misalnya menghitung, ya, kemudian dia problem solving. Jadi selain dari segi soft skillnya, dari juga dari hard skillnya. Jadi semakin dia bertumbuh, kemudian dia tidak ketemu dengan tempat yang bagus, tempat yang sesuai untuk belajar, maka dia akan mengalami kesulitan nantinya. Kesulitan dalam artian ya amit-amit nanti jadinya jadi jelek gitu loh ke depannya karena dia tidak pernah ketemu atau disuntikan dengan hal yang positif tadi. Nah, seperti yang saya bilang, seperti juga yang mungkin kita ketahui di dinding yang usia anak-anak banyak menjadi kelas kita kan usia adik-adik yang ada di kelas itu ya. Saya tidak bilang orang tuanya tidak becus mengurusnya di rumah, tidak. Cuma karena kesibukan dari masing-masing keluarga dan itu juga bagian daripada tuntutan ekonomi supaya mereka bisa bertahan hidup. Ya, jadi mungkin ada beberapa hal yang memang mereka perlu pendampingan dan tidak dapat diberikan oleh orang tuanya ya mereka dapatnya ya di sekolah atau di pendidikan-pendidikan seperti yang di komunitas ini yang kita lakukan seperti itu. Jadi kalau mau dikatakan penting, sangat penting Kak. Apalagi di usia-usia yang tadi itu.
SD ke SMP, SMP ke SMA. Karena itu jadi yang akan tertanam di dalam diri dia dan akan dia bawa terus sampai dia dewasa dan sampai sepanjang hidup. Ya, ya, setuju, setuju, setuju. Karena kita juga pikir kayak gini sih kak, lebih gampang membentuk apa ya, membentuk pola pikir lebih gampang, lebih mudah orang untuk membentuk anak-anak ini yang masih masa proses pertumbuhan pola pikirnya daripada kita membentuk orang yang sudah dewasa yang sudah punya terbentuk pola pikirnya. Itu agak susah gitu, agak susah buat kita sih, agak susah maksudnya orang mengubah paradigma orang dewasa dengan mengubah paradigma sudut pandang anak kecil itu agak jomplang gitu. Makanya masa-masa pertumbuhan itu adalah masa-masa yang paling bagus untuk orang menanamkan segala macam gitu potensinya dorang gitu. Nah makanya sebenarnya di dinding menara tuh kita ada satu program namanya pelatihan bakat gitu. Jadi kayak setiap minggu tuh orang ada beberapa pelatihan untuk memancing kreativitasnya anak-anak, menggali bakat gitu. Karena orang tahu nih, anak-anak ini kan belum tentu nanti ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin let's say SMA, kuliah. Nah, orang pengen menggali dorang berpotensi sehingga dorang itu sedang punya bekal untuk ketika masuk ke dunia pekerjaan. Ada soft skill yang bisa orang tanamkan sedikit gitu. Dan sebenarnya itu adalah peluang besar bagi setiap orang relawan yang orang rasa bahwa kayak kita kita punya skill, punya bakat yang kita bisa bagikan kayak anak-anak ini. Nah, kalau teman-teman tahu punya soft skill itu tuh datang aja di dinding dan silakan bagikan itu ke anak-anak. Karena terkadang uh, itu yang dorang butuhkan sih. Kita rasa saya kayak gitu. Hmm. Oke, Kak Adit, uh, mungkin 3 pertanyaan terakhir karena sudah mulai 1 jam nih orang baca cerita. Dan dapat rasa semua 1 jam. Oke, 3 pertanyaan terakhir Kak Adit. Nah, iya. Eh, pertama, menurut Kak Adit, apa sih harapan? Harapan secara pribadi ya, gitu. Harapan Kak Adit terhadap anak-anak didikan Dinding Menedo. Apa sih harapan terbesar Kak Adit bagi anak-anak di masa depannya? Anak-anak didik sekarang. Karena terkadang nih, dorang tuh sekarang lagi kepo postingan dinding nih, video-video ini gitu. Kadang-kadang ketika ada relawan yang mengutarakan dorang pe harapan, dorang pe impian, dorang pe kerinduan buat anak-anak itu kadang-kadang dorang secara langsung tuh dengar dan tersimpan di otaknya. Kira-kira apa harapan Kak Adi secara pribadi bagi dorang anak-anak didikan Dinding Menedo? Ya kalau bicara masalah harapan ya kayak saya pengen teman-teman semua bisa sekolah setinggi-tingginya sih. Oke. Okay? Jadi semua bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik dan dapat sekolah dengan setinggi-tingginya. Jadi sehingga apa yang menjadi cita-cita dari mereka tersebut bisa tercapai. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang dengar juga di sini, saya juga sudah sempat sounding ke, mungkin saya akan coba hubungin Kak Victor atau ke teman-teman yang lain. Seperti yang kita tahu di sini, mungkin teman-teman ada adik-adik yang sempat putus sekolah. Jadi saya dan teman-teman kami punya PKBM juga Kak. Jadi kalau mau penyetaraan ijazah dengan senang hati bisa hubungi saya, adik-adik, kita bantu. Kita bantu untuk proses tersebut supaya teman-teman setidaknya punya legalitas dokumen untuk menyatakan teman-teman itu sudah menyelesaikan jenjang pendidikan entah itu SD, SMP dan SMA. Karena itu juga diakui oleh negara. Dan selanjutnya, tadi saya bilang gapailah setinggi-tingginya pendidikannya dan gapailah cita-cita. Di kami juga nanti dalam waktu dekat kita akan buka satu mau dikatakan sih kampus vokasi sih Kak ya, kampus vokasi untuk bidang D3 gitu. Dan kita mungkin punya beberapa beasiswa. Saya coba sounding juga mungkin bisa dapat kalau 1 atau 2 teman-teman ada ini yang sudah bisa masuk ke usia sekolah di level perguruan tinggi, kita coba juga. Kita tahu dan bisa belajar kita dengan beasiswa yang kita bisa berikan di tahap awal pembukaan kampus ini. Jadi kayak tadi teman-teman di dinding, pokoknya kalau ada yang dengar saat ini, banyak jalan, banyak berkat yang ada, kita tidak pernah tahu selama teman-teman tersebut yakin saja dan konsisten untuk belajar. Dan paling pokok adalah tidak peduli
teman-teman asalnya dari mana, keadaannya sekarang bagaimana, gapailah kita untuk ketemu gitu. Ya, ya, ya. Setuju, 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 setuju. Kita teringat kemarin tuh ada teman-teman pengurus gitu yang berhasil gitu. Kemarin ada satu anak didik yang dia putus sekolah di kelas 5 atau kelas 6 SD karena masalah administrasi eh kartu kakak gitu, sehingga dia nggak bisa lanjut. Nah, Oh iya, di grup tadi. orang tuh lagi iya, kan terus orang berjuang untuk bisa buat DPKK, buat DP administrasi. Akhirnya tuh kemarin tuh orang menghadap ke sekolahnya untuk apa ya, bujuk pihak sekolah untuk nih anak bisa kasih lanjut gitu. Karena sayang sudah kelas 6 SD terus cuma gara-gara administrasi nggak bisa terus. Puji Tuhannya tuh sudah mulai lolos dan ada celah sih, maksudnya ada pintu gerbang yang baik dari KD juga. Jadi harapan teman-teman di Manado juga bagaimana anak-anak ini tuh orang bisa, let's say, mungkin tidak semua, mungkin satu dua tiga anak-anak yang bisa sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, S1 S2, yang secara tidak langsung akan bisa meningkatkan apa ya, perekonomian keluarga, derajat Motivasi keluarga lewat teman-teman dorang. yang lain. Ya, kayak Kak Ajit bilang juga, banyak jalan untuk menuju ke Roma. Banyak banyak jalan untuk kita bisa mendapai pendidikan secara setinggi-tingginya. Nah, pertanyaannya sekarang tuh kita mau apa enggak gitu. Kita mau diarahkan atau enggak Ya, gitu. Dan orang orang sekarang juga masih tetap berjuang sih, maksudnya untuk bisa mengarahkan anak-anak ini sampai ke jenjang lebih tinggi setinggi-tingginya orang gitu. Kayak gitu. Thank you Kak Ajit, nanti orang sounding lebih lanjut Kak terkait dengan ya, ini. kita dengan Orang senang hati ngobrol untuk lebih kita di lanjut belakang nanti layar. setelah itu. Siap. Dan itu juga menjadi kerinduan orang sih di Nining, menahu bagaimana nih anak-anak ini bisa dapat pendidikan setinggi-tingginya orang bisa dapat kayak gitu. Tidak terbatas hanya pendidikan wajib 9 tahun saja gitu. Mungkin S1, S2, S3. Orang nggak pernah tahu nanti kelak suatu hari nanti tuh ada anak didikan dinding yang bisa sampai tembus seorang pengajar di Polisi, universitas. Orang nggak tahu. pengajar, ya. Iya kan? Kayak gitu. Ya, setuju. Oke. Eh, dua pertanyaan terakhir Kak Adit. Nah, itu kan harapan harapan har- harapan Kak Adit secara pribadi terhadap anak-anak. Nah, kita lagi pengen pengen minta harapan Kak Adit atau mungkin eh apa ya, bejangan gitu. Wajangan untuk anak muda di luar sana yang mungkin orang tahu dinding atau orang tahu tahu kegiatan-kegiatan sosial seperti ini, tapi orang masih agak ragu atau takut untuk memulai itu. Kadang-kala kan orang tuh di masa-masa anak muda itu punya kesempatan yang besar sebenarnya untuk melakukan banyak hal. Nanti kalau orang sudah tua, sudah punya tanggung jawab banyak kan agak susah. Nah, justru di kesempatan anak seperti orang anak muda sekarang itu punya kesempatan yang sangat luas untuk bisa melakukan banyak hal. Nah, kira-kira apa sih ajakan dari Kak Adit secara pribadi, dari pengalamannya Kak Adit gitu sampai saat ini? Bagaimana orang sebagai anak muda mau melibatkan diri dalam kegiatan sosial tanpa harus orang takut atau ragu untuk melakukan itu atau takut nggak mampu kayak gitu. Nah, kira-kira apa sedikit aja jangan buat teman-teman anak muda untuk bisa lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial termasuk di Manado juga. Iya Kak. Jadi kalau dari saya sih ya, setiap orang itu adalah guru, teman-teman. Dan setiap waktu itu adalah kesempatan. Jadi keluar, selalu orang bilang ini kita tahu, biasanya orang bilang diulang-ulang biasa, keluarlah dari zona nyaman teman-teman. Kita tidak akan pernah tahu apa yang kita temui di sana dan dengan siapa nanti kita berinteraksi. Karena mungkin teman-teman dan Kak Victor juga pernah dengar istilah pay it forward. Jadi itu sudah kita bayar duluan di awal. Ya mungkin teman-teman juga bilang, mungkin Kak Adit 7-8 tahun yang lalu mungkin nggak bisa bilang begini ya, karena kita belum merasakan itu. Tapi pada hari ini kita bisa bilang bahwa seperti yang tadi kita bilang, apa yang terjadi dengan kita hari ini adalah hasil akumulasi dari semua yang kita lakukan dan kita laksanakan di beberapa tahun lalu
Dan termasuk di dalamnya ada kontribusi yang besar dari dinding dalam hal tadi kita bilang masalah kesabaran, di mana kita memanage emosi dan kesabaran kita berinteraksi dengan semua orang dari berbagai karakter yang ada. Jadi keluar dari zona nyaman, belajar, jangan cuma di handphone. Yes, di handphone belajar, dari TikTok, dari Reels belajar, tapi belajar di dunia nyata. Oke, jangan nanti COVID kemarin di atas handphone kemudian pengen lagi ke dunia nyata yang berinteraksi dengan orang. Sekarang di dunia kita sudah bisa berinteraksi dengan orang, kita lebih banyak menghabiskan waktu di screen di handphone. Keluar, explore, cari tahu hal-hal yang baru, ketemu orang baru, berinteraksi dengan orang baru dan belajar hal-hal yang baru. Ya. Itu aja sih, Setuju. Keren. Karena satu hal sebenarnya yang kita bisa, ya, saya itu dari pribadi ya, kita mau menjamin ke teman-teman bahwa hanya di dinding tuh yang orang akan belajar hal-hal yang orang tidak pernah duga sebelumnya. Soal bagaimana cara mendidik seseorang, mendidik anak-anak, bagaimana melatih orang kesabaran, bagaimana menggali orang potensi sebagai seorang pengajar yang Kak Adit bilang, orang terlahir sebagai seorang pendidik di kondisi-kondisi yang tidak ideal sekalipun, sehingga ketika orang menghadapi kondisi ideal itu agak lebih gampang karena orang sudah melewati proses-proses yang tidak ideal sebelumnya, kayak Kak Adit bilang tadi tuh, menguji orang kesabaran, sehingga ketika ada momen-momen ini gampang lah, terus pernah rasa sebelumnya kayak gitu. Di Dan sok-sok pasti preman tadi kita bilang. Kalau iya sekarang benar. ketemu sudah tahu cara ngomongnya gimana. Ya mungkin sekarang sudah jadi lebih bersih Kak ya. Kalau dulu mungkin masih setiap lantai itu ada orang yang jaga kan. Kalau sekarang, kalau dulu takut-takut, sekarang ya udah biasa dulu ya. Dihadapi caranya, yang penting permisi, ngomong, mau tujuannya apa pasti dilewatin kok. Yang penting kita nggak rese gitu. Jadi hal-hal yang itu kan maksudnya nggak akan ketahuan untuk dipakai di hari ini kan. Cuma dari saat itu kita udah belajar. Oh ternyata kalau ketemu orang gini gitu cara interaksi. Jadi kalau ibarat makanan Kak, all you can eat, makanan kalau di sini all you can get all the experience. Mau experience ngajak, experience di luar kelas tuh semuanya dapat. Iya. Setuju. Keren. Sebenarnya ada satu slogan yang kita selalu pegang sih Kak. Dan ini kita selalu bilang ke setiap relawan atau teman-teman yang pertama gabung. Orang tanya, Kak, kenapa sih ikut dinding? Kenapa mau terlibat buang waktu di dinding, nggak digaji? Kita punya satu kalimat yang kita selalu bilang ke orang bahwa kalau bukan orang, kong siapa yang harus lakukan ini? Dan kalau bukan sekarang, terus kapan lagi orang melakukan ini? Selagi orang masih punya kesempatan, selagi orang bisa melakukan dan orang punya kesempatan untuk melakukan hal ini, kenapa tidak? Dan itu selalu kita sampaikan ke teman-teman sih, bahwa kalau bukan orang ya siapa lagi yang melakukan ini gitu. Dan kalau ya bukan sekarang, ya kapan lagi orang melakukan? Karena orang nggak tahu kesempatan itu bisa datang 2 kali atau enggak gitu. Jadi sebisa mungkin orang melakukan hal-hal baik selagi orang masih punya kesempatan. Kayak gitu. Oke, Kak Adit, ini pertanyaan penutup. Karena sudah 1 jam. Karena kita hanya membatasi sejam Kak. Karena kalau sudah 1 jam lebih itu nanti orang malas nonton ketika nanti kita posting kita upload di IG sama di YouTube. Oke, ini pertanyaan terakhir Kak Adit. Nah, ini kan menjadi jejak digitalnya kayak orang live ini gitu. Kira-kira apa yang Kak Adit pengen sampaikan kepada seorang sosok Kak Adit yang di 5 tahun mendatang ketika dia nonton video ini? Let's bukan 5 tahun aja, mungkin 10 tahun mendatang dia nonton Kak Adit yang 10 tahun mendatang nonton video ini, live ini lagi di satu momen. Kira-kira apa yang Kak Adit sekarang, yang Kak Adit 2024 mau sampaikan kepada Kak Adit yang masa depan? Iya. Silakan Kak. Kita harus kalau ditanya itu, ini lebih ke konteksnya ke dinding atau lebih ke pribadinya Kak ya? Bebas, pribadi bisa mengaitkan dengan dinding juga boleh gitu. Iya. Mungkin saya lebih ke pribadi dan kaitkan dengan dinding ya Kak ya. Mungkin kalau ditanya apa yang akan saya sampaikan ke
10 atau 15 tahun ke depan, mungkin saya akan bilang bahwa adalah hari ini, tahun ini 2024. Pada saat saya lagi live ini saat ini dengan Kak Victor, mungkin ini adalah tolak balik di mana saya dipanggil pulang kembali untuk ke dinding kali ya. Bahwa Adit kamu udah lama, oke dulu kamu aktif tapi sempat pergi sekolah, kemudian kerja dengan berbagai kesibukan kamu yang ada. Mungkin ini adalah tolak balik, kamu harus kembali bisa jadi lebih aktif lagi, lebih proaktif lagi di komunitas yang kamu pernah bareng sebelumnya. Dan ini Kak, jujur saya terus terang juga ya dengan Kak Victor dan teman-teman yang ada di sini. Soalnya saya juga itu berterima kasih ke dinding juga, dan dinding itu sebenarnya saya berhutang budi ke dinding. Kenapa saya bilang? Karena dengan dinding ini juga bisa membawa saya untuk pergi sekolah S2 dengan beasiswa. Dengan semua pengalaman dan segala sesuatu yang pernah saya lakukan bersama dengan dinding pada saat proses wawancara beasiswa tersebut, itu juga yang membantu saya untuk diberikan kesempatan. Nah, memang di beberapa momen saya sudah sempat kembali dan mungkin itu belum cukup. Wah, ke proses kembalinya itu. Jadi, hai Adit 2034, inilah Adit 2024, di mana kamu dipanggil pulang untuk kembali ke dinding. Dengan mungkin lebih menghadirkan fisikmu lebih banyak di tempat kegiatan. Dan nanti saya akan coba atur untuk jadwal saya. Siap, itu mungkin. Siap, 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 siap. Ditunggu kehadirannya, Kak. Dan ini kita lagi buka, sebenarnya kita lagi buka kesempatan bagi teman-teman yang mau jadi mentor. Kak Adit sudah pernah jadi mentor summer camp. Pernah 2018 mungkin. Nah, kita lagi buka, Kak. Siapa tahu ada waktu bisa kegiatannya Sabtu dan Minggu. Siapa tahu ada bisa atur waktu untuk join jadi mentor. Untuk sedikit bisa refreshkan diri mendampingi adik-adik karena sudah dipanggil pulang. Bagi pulang lagi ke dinding kayak gitu. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Adit untuk kesempatannya sudah membagikan cerita. Karena setahu kita dan sekenal kita tentang pribadi Kak Adit, Kak Adit juga merupakan salah satu relawan yang menjadi panutan bagi teman-teman. Jadi kita beberapa cerita teman-teman di relawan dinding juga orang bilang bahwa Kak Adi juga menjadi salah satu contoh bagi orang untuk bisa terlibat dalam dinding Manado, termasuk kita sebenarnya. Kak Adi juga menjadi contoh untuk kita bisa join di dinding Manado, dan kita juga berharap lewat live ini banyak teman-teman yang mau terlibat dalam dinding Manado, karena orang butuh semakin banyak dan lebih banyak lagi orang yang bisa terlibat dalam kegiatan seperti ini, kegiatan pendidikan, karena ini menjadi tugas orang bersama sih gitu. Maksudnya orang harus lebih banyak membagikan sesuatu yang orang punya kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya anak-anak yang tidak terlalu beruntung seperti orang kayak gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Adit untuk waktunya, untuk kesempatannya, untuk ceritanya. Gitu. Mungkin next kita ngobrol-ngobrol lagi soal beasiswa Kak. Bagaimana cara tips and trick untuk dapat beasiswa. Nanti kita ngobrol lagi, mungkin bagi-bagikan tips sedikit, nanti orang ngobrol lebih di lain kesempatan aja Kak. Gitu. Sebenarnya kita penasaran lagi soal itu. Mungkin banyak teman-teman juga penasaran soal itu. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Adit untuk waktunya juga, dan teman-teman jangan lupa besok kita ada kelas mengajar jam 1 siang yang Kak Adit banyak Kak Adit cerita tentang pengalaman dinding. Nah, teman-teman bisa rasakan dan teman-teman bisa alami itu besok jam 1 siang. Tempatnya masih sama di Pasar Besar Manado lantai 3. Teman-teman akan ketemu anak-anak yang spesial yang bahkan akan menguji orang kesabaran, tapi orang akan kangen untuk bisa balik lagi. Seperti yang Kak Adit lakukan. Semakin mengalami tantangan itu semakin terpacu untuk melakukan lagi gitu. Dan teman-teman, kita membuka ruang sebebas-bebasnya teman-teman untuk join. Betul. Teman-teman jangan lupa datang besok. Kita enggak capek-capeknya bilang teman-teman join, karena teman-teman akan mendapat hal yang baru, pengalaman yang baru, pengalaman hidup juga yang baru, dan kayak Kak Adit bilang, orang diuji orang PK sebarang lebih lagi. Di Manado kayak gitu. Dan sampai jumpa teman-teman di live IG kita minggu depan dengan teman batch kita yang berbeda, pengalaman yang berbeda juga di minggu depannya.
Dan terakhir, Kak Adit, terima kasih. Lagi dan ditunggu kehadirannya di Manado, Kak. Sukses, sukses untuk Ya, aktivitasnya, sukses untuk pengabdian di dunia pendidikan, supaya pendidikan kita semakin baik ke depannya dan menjadi panutan. Kita, Kak Adit terus akan menjadi contoh dan panutan bagi orang sekitarnya, gitu. Untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Yang tidak sempat Bauni, silakan nonton di IG Dinding dan juga di YouTube Dinding Manado. Nanti sana kita juga akan upload ngobrol-ngobrol kita ini. Nanti nonton saja di sana. Teman-teman akan dapat pengalaman banyak di situ. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Adit dan sampai jumpa di minggu depannya. terima kasih. Bye bye semuanya.